Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita pertemuan yang kedua. Kita akan membahas mengenai ide kreatif dan inovasi berwirausaha. Pertemuan yang pertama kemarin kita sudah bahas mengenai apa yang dimaksud dengan wirausaha, kewirausahaan, kenapa harus berwirausaha gitu ya. Dan pasti kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang dimaksud dengan kewirausahaan itu pasti tidak jauh dengan kata-kata kreativitas dan inovasi. Dan hari ini kita akan lebih mendalami apa yang dimaksud dengan kreativitas dan inovasi dan bagaimana kita memboosting kreativitas dan inovasi tersebut di dalam satu bisnis. Bisnisnya bisa berupa produk maupun servis atau jasa. Kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada kenapa kita mesti berwirausaha. Kita memutuskan untuk membuat langkah besar supaya kita bisa berwirausaha gitu ya. Nah, berwirausaha itu sebenarnya tidak hanya dengan apa istilahnya membuka company sendiri atau membuka perusahaan sendiri. Kita juga bisa berwirausaha lewat company orang lain. Itu kita sebut dengan wirausahawan work. Itu kita berwirausaha menghasilkan produk dan jasa atau mentuangkan pengetahuan, skills kita tetapi untuk orang lain gitu ya, untuk mencapai tujuan perusahaan yang kita bekerja di situ. Itu baik sih gitu, tidak ada yang salah kalau memang kita mau memilih wirausahanya di company orang lain gitu ya. Di sini kalau disebut their company berarti company orang lain. Nah, kita lihat dulu manfaat atau kekurangan atau kelebihan kalau kita bekerja di orang lain atau berwirausaha dengan wirausaha world gitu ya. Yang pertama, prosnya atau kelebihannya kalau kita kerja di tempat perusahaan orang lain atau berwirausaha world, yaitu kita punya keamanan finansial ya. Di situ financial security ya. Keamanan finansial itu berasal dari apa? Berasal dari gaji yang kita dapatkan setiap bulannya biasanya atau setiap minggunya gitu ya. Kemudian kalau kita sakit atau kita misalnya cuti nih, di sini dibilangnya vacation pay gitu ya. Kalau kita misalnya sakit atau cuti, itu income-nya tetap kita dapat. Jadi kita tetap dapat penghasilan atau tetap dapat gaji walaupun kita sedang sakit atau cuti gitu ya. Kemudian juga bekerja dengan tujuan sehingga muncul rasa memiliki ya. Karena punya tujuan yang sama di dalam satu perusahaan itu sehingga kita punya rasa memiliki terhadap perusahaan. Dan kemudian juga pros yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya, investasi dalam pengembangan diri dan training dibayarkan dan untuk employee. Nah, itu kita dapatkan juga. Kemudian juga punya kesempatan untuk mencari pengalaman dan mengembangkan skill baru yang tersedia gitu. Kalau kita memang bekerja pada orang lain atau wirausahawan work gitu ya. Kemudian kekurangannya apa kalau kita misalnya berwirausaha work atau bekerja di orang lain gitu. Yang pertama, pendapatannya terbatas tergantung pada kebijakan dari perusahaannya. Nggak bisa tuh kalau perusahaan ternyata memang lagi untung besar-besaran, kita minta bonusnya banyak gitu, itu tidak bisa gitu ya. Karena memang ada polisi atau ada kebijakan-kebijakan perusahaan di situ. Kemudian konsnya lagi, hasil kerja kita itu membantu untuk menggapai mimpi orang lain atau mimpi ownernya gitu. Jadi kompetensi kita, kemudian skill kita itu adalah menjadi hasil kerja di mana itu hasil kerjanya membantu orang lain gitu ya. Walaupun kita cuman di-pay-nya ya tadi itu tergantung dengan kebijakan dari perusahaan. Kemudian politik di kantor itu kadang-kadang membuat kita frustasi ya. Persaingan di perusahaan gitu, persaingan antar pekerja itu biasanya membuat kita frustasi dalam perusahaan. Kemudian tidak fleksibel gitu ya di situ. Namanya juga kerja di tempat orang lain ya, berarti fleksibilitasnya agak berkurang untuk kita. Kenapa? Karena perusahaan punya polisi tadi. Misalnya contoh kalau kita bekerja di orang lain tuh dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Kita nggak bisa tuh datang jam 10 gitu atau kerja di rumah. Tergantung dari polisi yang ada di perusahaan ya. Nah, itu adalah pros dan cons kalau kita memang berwirausaha di tempat orang lain atau wirausahawan work. Nah, bagaimana kalau kita misalnya berwirausahanya pada our company atau my company sendiri?
gitu. Yang prosnya adalah berpotensi mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Ya iya, kenapa? Karena kalau untung ya itu buat kita sendiri gitu ya uangnya. Kemudian kendali kontrol lebih besar, ya punya kendali kontrol terhadap perusahaan kita lebih besar karena punya kita sendiri. Mau diapain tuh perusahaan kita ya terserah kita. Kemudian fleksibel juga ya, kita bisa memilih jam berapa kita kerja, mau di mana kerjanya gitu ya. Kemudian setelah itu kepuasan bekerja dengan mencurahkan effort untuk mencapai tujuan. Kita bisa mencurahkan semua effort yang kita punya, kita bisa mencurahkan kompetensi yang kita punya untuk mencapai tujuan perusahaan kita. Ya, kemudian setelah itu punya kesempatan untuk mengejar mimpi kita. Nah, itu adalah pros dari kalau kita berwirausaha dengan company kita sendiri. Konsnya ada. Pertama, lebih besar lah kita menanggung resiko, terutama resiko keuangan. Karena kehilangan modal itu lebih besar gitu, resikonya gitu, karena ditanggung sendiri. Kemudian rasa terisolasi karena kita berinteraksi dengan dengan orang lain itu terbatas gitu, karena memang kita tadi effort banget terhadap perusahaan sehingga kadang-kadang kita tidak berinteraksi dengan itu, jadi merasa terisolasi. Kemudian juga bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kegagalan ya, bertanggung jawab juga terhadap kesuksesan kita gitu itu ya. Kemudian berpotensi merusak hubungan sosial gitu ya, karena tadi waktu kita tuh habis memikirkan perusahaan kita, biasa seperti itu. Kemudian nggak ada income kalau kita sakit atau misalnya kita vacation gitu, itu tetap justru malah kita mengeluarkan effort atau mengeluarkan money gitu untuk kalau memang kita sakit sama lagi vacation gitu ya. Kemudian menghabiskan waktu untuk pekerjaan kita itu lebih banyak gitu dibandingkan dengan kalau kita kerja di tempat lain kan ada waktu office hour-nya, tapi kalau perusahaan kita sendiri kadang walaupun sudah malam atau sudah apa tetap kita harus pikirin gitu kemajuannya. Nah, itu merupakan merupakan pros and cons kalau kita berwirausaha atau berwirausaha di company kita sendiri. Bapak Baik, Ibu, kita masuk ke slide kedua ya. Jika kita ingin bekerja atau jika kita ingin berwirausaha, kita harus memperhatikan kekuatan, kelemahan, dan interest kita gitu ya. Nah, kekuatan yang harus kita yang biasanya kita gunakan atau kita pikirkan pertama adalah professional skills ya. Contoh memanaging orang, membuat satu budget, negosiasi gitu ya, dealing sama klien. Nah, itu merupakan professional skill kita. Pikirkan itu. Kemudian juga academic abilities gitu ya. Misalnya contohnya adalah kemampuan kita untuk menghitung, bahasa gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari academic abilities. Kalau misalnya Bapak Ibu kerjanya di bidang optik, berarti academic abilities didapatnya dari Bapak Ibu bersekolah di optometri misalnya. Kemudian personal karakter gitu ya. Nah, seperti apa contohnya disitu, rasa ingin tahu, kreativitas. Nah, itu adalah personal karakter, ini contoh personal karakter gitu supaya yang dimiliki Bapak Ibu yang akan menjadikan satu kekuatan untuk kita berwirausaha. Nah, selain kekuatan, kelemahan juga kita harus mengidentifikasi kelemahan kita. Yang pertama misalnya tidak punya pengalaman dalam bisnis tersebut misalnya. Nah, kalau tidak punya pengalaman bagaimana caranya nih? Ya cari pengalaman dengan cara apa? Misalnya ya training gitu ya, kemudian menghadiri seminar-seminar atau bersekolah lagi. Kemudian selain tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan terhadap bisnis kita, itu juga merupakan satu kelemahan gitu ya. Kemudian sifat seseorang seperti tidak pede, bertindak tanpa mikir. Nah, itu biasanya personal traits juga merupakan satu kelemahan kita gitu ya. Kemudian keadaan seseorang juga, misalnya keadaan kita juga bisa merupakan suatu kelemahan. Contoh misalnya kalau ibu-ibu nih biasanya punya keinginan untuk
apa namanya, menjaga anak misalnya seperti itu. Oke. Nah, untuk weakness gitu ya, kelemahan kelemahan kita juga harus kita perhatikan. Contoh misalnya tidak punya pengalaman dalam dunia bisnisnya, itu merupakan satu kelemahan ya. Kemudian juga lack of knowledge atau tidak punya pengetahuan terhadap bisnis kita atau kurang pengetahuan terhadap bisnis kita, itu juga merupakan salah satu eh, ke weakness gitu ya. Dan ketiga itu adalah keadaan seseorang, itu yang keempat, yang ketiga itu sifat seseorang seperti misalnya dia tidak pede, kemudian juga dia kalau apa namanya, kalau bertindak itu kadang suka tidak mikir gitu ya. Nah itu personal traits gitu ya, sifat seseorang juga merupakan satu kelemahan, itu sifat sendiri juga merupakan satu kelemahan. Contoh sifat-sifat yang memang jelek itu seperti itu. Kemudian juga keadaan seseorang itu merupakan satu kelemahan juga, bisa menjadi satu kelemahan. Contoh misalnya harus menjaga anak gitu ya, yang kecil gitu, itu merupakan kelemahan gitu. Atau misalnya dia tinggal yang jauh dari tempat bisnisnya, itu juga merupakan satu kelemahan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah ketertarikan. Pikirkan ketertarikan kita dan bagaimana memadupadankan ketertarikan kita itu dengan bisnis kita ya. Jadi contohnya nih, apa yang dipikirkannya, misalnya hal apa yang Anda nikmati kalau Anda sedang melakukan waktu senggang. Nah itu pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Padu padankan dengan bisnis Anda. Kemudian yang kedua, Anda ingin menghabiskan waktu dengan orang seperti apa selain dengan keluarga Anda gitu ya. Kemudian, sudahkah Anda mendapatkan keahlian atau pengetahuan tertentu melalui ketertarikan dan hobi yang Anda punya? Nah, itu harus dijawab. Kemudian masalah apa nih yang bikin Anda tertarik gitu ya? Yang punya passion terhadap permasalahan tersebut apa? Bukan permasalahan, passion terhadap sesuatu apa gitu ya. Nah, itu interest Anda dipadu-padankan dengan bisnis Anda. Nah, biasanya itu kita organisir untuk apa? Untuk modal kita agar kita bisa maju berwirausaha atau tidak gitu. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini ada proses dari satu kreativitas gitu ya. Jadi menurut Graham Walsh dan Richard Smith dalam bukunya The Art of Touch, itu bahwa proses kreativitas seseorang itu pasti mengalami 4 fase ya. Yang pertama preparation, yang kedua incubation, yang ketiga illumination, yang keempat verification. Nah, apa saja? Kita lihat. Yang pertama preparation, di mana di sini seseorang biasanya mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi, mempelajari pola berpikir dari orang lain atau bertanya kepada orang lain. Ketika kita mempunyai ide, ketika kita mau misalnya mulai berpikir nih, ada permasalahan, ada ide, nah biasanya kita mengalami tahap persiapan. Di tahap persiapan ini biasanya seseorang akan mempersiapkan diri dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, belajar dari pola pikir orang lain, atau bertanya kepada orang lain. Kemudian fase yang kedua yang akan dihadapi oleh seseorang yang sedang berpikir kreativitas, yang sedang proses kreativitas adalah tahap inkubasi, di mana biasanya di sini pengumpulan informasinya dihentikan. Individu melepaskan diri untuk sementara masalah tersebut. Pikiran beristirahat sejenak ketika menghadapi jalan buntu. Justru pada udah kita tuh capek mengumpulkan semua informasi untuk memecahkan masalah kita, biasanya kita mengalami tahap inkubasi di mana kita tidak ingin sedang memikirkan masalah tersebut. Itu ketika ditanya kita nggak mau ngobrolin masalah itu gitu. Nah itu adalah tahap inkubasi. Jadi lagi nggak pengen mikirin nih gitu. Nah sedang ketemu jalan buntu, jangan dipaksakan. Kalau memang sedang seperti itu ya sudah, let it go aja. Kenapa? Karena itu kita sedang mengalami tahap inkubasi. Tahap yang ketiga adalah tahap iluminasi. Di tahap iluminasi ini biasanya ketika kita sudah inkubasi, biasanya kita muncul ilham atau insight, di mana timbul di situ ya inspirasi atau gagasan baru nih. Itu berarti kita sedang mengalami tahap iluminasi gitu ya. Ketika kita tidak sedang memikirkan masalah tersebut, kadang-kadang ilham atau insight itu muncul.
Nah, setelah tahap iluminasi baru tahap verifikasi. Di sini kita tetap harus mencoba menguji ide dan kreativitas kita itu terhadap realitas yang ada. Makanya diperlukan pemikiran kreatif dan pemikiran kritis. Ya, jadi dalam tahap-tahap orang ketika berkreativitas itu pasti mengalami 4 tahap tersebut. Ya, mulai dari preparation, incubation, illumination, dan verifikasi. Oke? Di sini juga ada ikhtiar bagaimana kita supaya memboost kreativitas gitu ya. Saya dapat dari suami saya dapatnya dari jurnal atau dari buku gitu ya, bagaimana how to boost creativity. Kalau Bapak Ibu misalnya merasa males nih gitu ya, pagi-pagi bangun tidur tuh males mau ngapa-ngapain. Nah, saran saya adalah Bapak Ibu mandi air dengan air dingin, bukan dengan air hangat ya, tapi mandi dengan air dingin. Nah, di situ biasanya bisa memboost kreativitas gitu ya. Kita bisa langsung bangun gitu ya, awake gitu dengan mandi air dingin. Nah, dari situ baru kita bisa beraktivitas lagi. Selain dengan mandi air dingin, Bapak Ibu bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung L-tyrosin yang tinggi. Di sini contoh-contoh makanan yang Bapak Ibu, misalnya nih saya lagi butuh kreativitas nih, lagi butuh mikir banyak gitu. Bapak Ibu silakan konsumsi 10 makanan yang mengandung L-tyrosin. Contoh di sini adalah beef gitu ya, daging sapi, ini apa namanya, daging babi juga, tapi kita nggak makan daging babi ya. Fish salmon bisa kita makan, kemudian juga dada ayam gitu ya, tahu, susu gitu, cheese juga bisa kita makan, keju tapi kejunya betulan keju bukan keju olahan ya. Kemudian white beans di situ, apalagi pumpkin seeds gitu juga bisa kita makan, wild rice juga bisa kita makan, atau di situ beras coklat gitu ya. Nah, itu adalah makanan-makanan yang bisa membantu kita untuk berkreativitas. Nah, tadi kita berbicara mengenai kreativitas dan tahap-tahap seseorang menjadi kreativitas. Kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan kreativitas. Kreativitas itu adalah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru dalam bentuk satu gagasan atau satu objek dalam suatu bentuk atau susunan yang baru. Atau kreativitas ini adalah merupakan ekspresi tertinggi ya, dan sifatnya terintegrasi dengan melibatkan semua fungsi dasar manusia, yaitu berpikir, merasa, mengindahkan, dan intuisi. Nah, di sini semua fungsi dasar manusia itu digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Itu ada definisi dari kreativitas. Oke. Nah, dari hasil kreativitas itu tersebut biasanya muncul suatu ide. Nah, tetapi jangan lupa ide itu tetap harus kita checklist dulu. Apakah ide ini bagus atau tidak? Cara menceklisnya ada 10 ya. Ada 10 checklist untuk melihat ide kita bagus atau diterima di pasar atau tidak. Yang pertama adalah nih. Apakah ide kita bisa mengisi kekosongan di pasar? Gitu ya. Kemudian apakah ide kita berasal dari hasil inovasi, gitu ya. Kemudian apakah ide kita itu bisa menantang alternatif yang sudah tersedia, gitu ya. Kemudian ide kita itu menonjol. Terus apakah ide kita itu bisa memenuhi harapan konsumen? Apakah ide kita itu bisa menawarkan good value, gitu ya. Kemudian punya tujuan nggak? Kemudian memanfaatkan kekuatan Anda nggak ide kita gitu ya, karena kalau tidak ya memanfaatkan kekuatan yang bukan dari diri kita kan berarti bukan ide kita gitu. Kemudian apakah ide tersebut ada dalam pasar yang berkembang gitu ya. Kemudian apakah ide tersebut bisa dibikin besar atau tidak. Nah, itu adalah checklist ide, suatu ide itu dikatakan baik atau bagus gitu ya. Di sini katanya always think outside the box and embrace opportunities that appear. Artinya selalu berpikir berbeda dari orang lain ya, dan merangkul kesempatan yang ada untuk mencapai ide kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi hasil kreativitas itu akan menjadi satu ide. Nah, ide itu bisa kita dikembangkan menjadi satu pola pikir berwirausaha. Nah, pola pikir berwirausahanya bisa dalam bentuk menjual produk atau menjual servis atau pelayanan gitu ya. Nah, kalau menjual produk berarti ini ada pros and cons-nya, tapi disatuin nih.
Konsumen bisa melihat apa yang mereka beli sehingga bisa membantu memutuskan untuk membeli atau tidak kalau kita selling produk gitu ya. Konsumen bisa langsung merasa, bisa langsung melihat, bisa langsung memegang gitu ya, apa produk yang tadinya mau dia beli dan dia bisa langsung memutuskan untuk beli atau tidak. Kemudian kalau misalnya selling produk itu stok barang atau stok produk itu harus selalu tersedia. Dan ini bisa menambah biaya. Kenapa? Untuk barang-barang yang cepat rusak, jika tidak terjual dengan cepat, itu bisa menimbulkan kerugian langsung terhadap bisnis kita. Nah itu, kalau kita selling produk, pikirkan itu. Kemudian yang ketiga, produk itu harus disimpan di dalam sebuah gudang, sehingga ini bisa mempunyai akses terhadap fasilitas penyimpanan. Nah kadang-kadang fasilitas penyimpanan atau gudang yang sesuai itu bisa mahal harganya gitu ya. Karena kalau kita sewa ya mahal gitu, atau kita simpan kita harus membuat gudang juga merupakan cost yang tinggi gitu, sehingga kita harus memikirkan kalau kita ide kita itu berupa selling product. Kalau service gitu ya, kalau ide kita berbentuknya menjual servis, karena servis itu tidak terlihat atau intangible gitu ya, sehingga perlu kepercayaan konsumen bahwa penyedia jasa itu menyediakan benar-benar jasa yang bagus. Jadi untuk konsumen memutuskan membeli itu perlu trust dulu, perlu percaya dulu gitu terhadap servis kita. Kemudian servis kita itu unik gitu, jadi kompetensinya tentu bisa sangat ketat gitu ya. Yang artinya penting untuk menjaga reputasi yang bagus terhadap konsumen. Apa servis kita tuh harus punya reputasi yang baik gitu. Kemudian juga konsumen yang kecewa mungkin akan menolak membayar setelah layanan diberikan, dan itu merupakan satu kerugian kalau kita memang jualnya jual servis. Dan yang keempat, tergantung dari layanan, Anda mungkin butuh untuk mengambil pelatihan ya. Pelatihan yang rutin dan mendapatkan sertifikasi. Jadi kalau kita mau jual servis, tentu kan orang-orang supaya trust itu pertama kali lihat sertifikasi lah, atau misalnya lihat oh ini pelatihannya banyak nggak ya, atau sertifikasinya sesuai dengan servis yang dijual atau tidak. Nah kalau tersertifikasi biasanya sudah muncul trust gitu, sehingga orang-orang yang mau pakai servis kita itu biasanya ya langsung beli aja gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau jual produk atau jual jasa, harus diperhatikan hal-hal tersebut. Nah Bapak Ibu, kemampuan untuk berkembang dalam bisnis itu bisa menaikkan suatu penjualan tanpa menaikkan ongkos produksi dalam proporsi ini. Dalam proporsi ini adalah area di mana bisnis berbasis produk dan jasa berbeda. Ya, produk tertentu bisa dikembangkan. Contoh di sini online course. Jadi misalnya kalau online course atau apps gitu, aplikasi atau software, contohnya di sini kita misalnya bikinnya cuma sekali aja. Tetapi kita bisa jual dengan masif gitu, sehingga ongkosnya misalnya sedikit, tetapi kita bisa mendapatkan pendapatan yang banyak. Nah itu contoh dari produk gitu ya, misalnya seperti itu. Kalau servis, semua jasa membutuhkan waktu untuk dikirimkan, di sini contohnya, yang membuat bisnis tersebut kurang bisa berkembang, terutama jika kita butuh untuk merekrut banyak orang. Kalau contoh servis seperti ini adalah misalnya ekspedisi atau ekspedisi pengiriman ya, semakin banyak orang yang bekerjanya, tentu servisnya juga semakin baik. Kenapa? Karena barang yang kita titipkan untuk di-deliver ke konsumen langsung nyampe. Nah, tetapi ini juga bisa menjadi high cost gitu ya, karena kita harus merekrut orang-orang lebih banyak gitu ya. Namun servis tambahan bisa ditawarkan dengan memberikan kesempatan untuk berkembang di situ ya. Ada servis-servis tambahan misalnya yang bisa kita tawarkan supaya bisnis servis kita berkembang. Nah, ini yang harus dihindari gitu ya. Yang pertama adalah kehabisan stok kalau kita memang jual produk gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa membuat konsumen kita frustasi, sehingga konsumen kita beralih ke kompetitor kita gitu untuk membeli barang yang tadi selalu out of stock gitu ya. Kemudian jangan mengharapkan produk yang bagus itu menjual sendiri. Walaupun produknya sudah bagus, pikirnya ada produk sudah bagus nih, sudah pasti dia punya pangsa pasar sendiri. Nggak bisa ya.
Produk yang bagus itu jangan diharapkan bisa menjual sendiri ya, tapi perlu distribusi dan penjualan yang efektif. Artinya tetap kita perlu pemikiran bagaimana supaya produk kita itu bisa terjual gitu ya, terdistribusikan dengan, penjualan yang efektif. Kemudian membandingkan secara rutin, selalu yang harus dilakukan oleh pengusaha itu adalah bandingkan secara rutin harga-harga kita, produk kita, kualitas produk kita itu dengan kompetitor yang ada. Karena itu membantu kita tetap ada di, tetap aware terhadap produk atau terhadap wirausaha kita gitu ya. Kemudian pastikan produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu, dan itu harus dicek secara rutin gitu ya. Misalnya contoh, kalau di dunia kesehatan misalnya, kalau saya dengar misalnya contoh ada cairan tertentu yang tidak boleh digunakan lagi untuk misalnya membasuh luka gitu. Itu sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Nah itu ya harus dihilangkan misalnya seperti itu. Contohnya itu ya, make sure bahwa produk dan servis kita itu, sesuai dengan regulasi yang ada gitu ya. Nah itu jadi kalau kita mau cek, quality dari produk dan servis kita itu bukan sesuatu, jadi quality dan servis produk itu bukan sesuatu yang kita tanamkan, tetapi justru untuk menilai kualitas dari satu produk dan servis yang kita jual itu adalah dari customer yang, dari apa yang didapatkan oleh customer gitu ya. Kalau menurut, US Management Consultant, quality in service or product is not what you put into it, it is what the customer gets out of it. Nah gitu. Jadi jangan berpikir bahwa produk dan servis kita itu bagus karena kita, tetapi itu Anda harus mulai berpikir bahwa itu datang dari konsumen yang memang mendapatkan produk dan, servis kita yang bagus gitu ya, dari konsumen. Itu mungkin Bapak Ibu, ini adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah kewirausahaan kali ini. Bapak Ibu bisa lihat di Google juga banyak ya, how to start your own business dari DK, itu bagus sekali gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkannya di perpustakaan juga. Mungkin pertemuan kedua mengenai ide kreativitas dan inovasi ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian mata kuliah yang pertemuan kedua ini. Kita ketemu lagi di lain waktu, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.